Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Farmakologi 1 untuk minggu ini. Kita mulai membahas obat antihipertensi, khususnya golongan ACE inhibitor, ARB dan nitrat. Kita lihat pengertiannya dulu. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Nah, apakah itu tekanan darah? Tekanan darah itu ada dua komponen angka yang itu melambangkan, satu adalah sistolik, satu diastolik. Nah, apakah sistolik itu? Yaitu tekanan pada saat jantung berdenyut atau berdetak. Sering disebut juga tekanan atas. Jadi kenapa darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh? Karena memang di dalam tubuh kita itu ada satu pompa yang mengatur aliran dari darah tersebut. Nah, pompa ini yang disebut jantung. Kalau pompa ini berhenti, ya tentu saja darah tidak akan mengalir ke seluruh tubuh dan akibatnya orang tersebut mati. Kenapa? Karena sel-sel di dalam tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi yang disuplai oleh darah, atau hasil pembakaran atau hasil metabolisme yang ada di dalam sel itu tidak bisa dikeluarkan dari sel melalui darah. Itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana kerja jantung itu memompa darah, dan ketika kita mendapatkan kelainan di situ, maka bagaimana obat yang harus diberikan ke penderita. Nah, kembali ke tekanan darah, tadi udah dibahas sistolik, yaitu tekanan atas pada saat jantung berdenyut atau memompa darah, mendorong darah dari jantungnya ke arah luar atau ke seluruh tubuhnya. Nah, yang satu lagi adalah diastolik. Apa itu diastolik? Yaitu tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan. Ketika jantung menguncup atau memompa, kemudian dia kembali ke asal, maka darah yang dari jaringan itu akan ditarik oleh jantung, atau otomatis ada tarikan jantung ke arah terhadap darah yang dari jaringan, sehingga darah kembali ke jantung. Nah, ini juga ada tekanannya, disebut diastolik atau disebut tekanan bawah. Sekarang kita lihat hipertensi. Menurut WHO, ada tekanan darah normal itu, atau tekanan darah sistol yang normal
dan tekanan darah diastol yang normal itu pada saat optimal itu lebih kecil daripada 120 mm Hg. Sedangkan tekanan darah diastolnya adalah lebih kecil daripada 80 mm Hg. Sedangkan normal atau rata-rata kebanyakan orang itu, orang dewasa maksudnya, lebih kecil daripada 130 sistolnya, dan diastolnya adalah lebih kecil daripada 85. Sedangkan normal tinggi itu antara 130 sampai 139 sistolnya, dan diastolnya adalah 85 sampai 89. Nah, kenapa tekanan darah tidak ada yang pasti? Ya, pertama karena tergantung dari cara kita mengukur tekanan darah, terus alatnya. Kalau alatnya masih manual, biasanya si yang mengukur, orang yang mengukur itu akan membulatkan ke yang atas gitu. Misalkan 115, jadi dibulatkan ke atas 120. Jadi karena itu masih terhitung normal. Tetapi kalau yang digital kan udah menunjukkan ke angka yang pasti. Jadi makanya ada range antara batas atas sama batas bawahnya. Kemudian ada juga kategori yang sudah mulai disebut hipertensi. Yang pertama adalah tingkat 1 atau hipertensi ringan. Atau juga bisa disebut perbatasan antara normal tinggi dan hipertensi. Ini tekanan darah sistolnya 140 sampai 150 sampai 159. Untuk diastolnya 90 sampai 99. Atau pada saat perbatasan ini 140 sampai 149 dan diastolnya 90 sampai 94. Tingkat 2 untuk hipertensi sedang itu antara 160 sampai 179. Kemudian 100 sampai 109. Kemudian untuk hipertensi berat di atas 180 dan tekanan diastolnya di atas atau sama dengan 110. Sedangkan ada hipertensi sistol yang terisolasi di mana tekanan darah tingginya hanya sistol saja. Itu ketika orang dengan tekanan darah sistolnya lebih kecil lebih besar atau sama dengan 140, tetapi diastolnya di normal, di angka normal, yaitu lebih kecil dari 90. Nah, bagaimana terapi hipertensi yang umum? Pertama adalah non-farmakologi. Non-farmakologi ini adalah pengaturan nutrisi, terutama pengaturan nutrisi yang menjadi asupan ke dalam tubuh kita. Mengapa ini harus diatur? Karena memang ada komponen nutrisi seperti lipid dan mineral itu yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, ini akan dibahas
di materi selanjutnya. Kemudian secara farmakologi itu dengan menggunakan obat-obatan yang menghambat mekanisme terjadinya hipertensi. Nah, ini penanganan non farmakologinya. Biasanya penderita prehipertensi dan hipertensi itu sebaiknya dianjurkan untuk memodifikasi gaya hidup. Kemudian bila memungkinkan penurunan berat badan jika dirinya kelebihan berat badan. Kemudian melakukan diet kaya dengan sayuran dan buah. Kemudian ada diet rendah sodium atau rendah garam. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti aerobik dengan melakukan olahraga teratur. Teratur di sini bisa teraturnya dari ringan sampai sedang, tapi itu harus teratur. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir adalah menghentikan kebiasaan merokok. Nah, bagaimana kita memilih atau pemilihan dari obat antihipertensi ini? Pertama, tergantung dari keparahan penyakit. Kemudian tergantung efek obat terdahulu. Kemudian tergantung dari efek samping obat antihipertensi, kemudian komplikasi penyakit, dan yang terakhir adalah harga dari obat antihipertensi itu sendiri. Jadi dalam penanganan hipertensi, para ahli umumnya mengacu pada guideline yang ada. Salah satu guideline yang terbaru yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanganan hipertensi di Indonesia adalah guideline dari Joint National Committee atau JNC. Yang terbaru adalah 8 yang dipublikasikan pada tahun 2014. Nah, bagaimana guideline-nya ini adalah pertama, orang dewasa. Nah, disebut dewasa itu adalah ketika umur manusia sudah mencapai 18 tahun. Jadi 18 tahun ke atas yang mempunyai gejala-gejala hipertensi. Yang pertama harus dilakukan adalah implementasi lifestyle. Jadi modifikasi dari gaya hidup dengan manajemen yang terkontrol dan rutin. Kemudian menentukan tekanan darah sendiri. Bagaimana biasanya kalau misalkan ada orang yang disebut tekanan darah rendah, ya mungkin bisa menetapkan sistolnya sekitar 110 atau 100 antara 100 sampai 110. Mungkin 110 ya yang paling aman, yang paling umum untuk tekanan darah yang biasa rendah. Kemudian ini tuh di tekanan ini tergantung dari umur seseorang, kemudian keadaan penyakit tertentu. Misalkan kalau di sini yang menentukan tekanan darah adalah diabetes dan chronic kidney disease atau CKD, atau gangguan pada
ginjal. Nah ini terapinya terdiri dari dua. Untuk yang populasi tanpa diabetes atau CKD, di mana umurnya lebih dari atau sama dengan 60 atau lansia, maka tekanan darahnya ini sistolnya batas tekanan darah atasnya harus 150 ke bawah, tekanan batas bawahnya 90. Kemudian kalau orang dewasa biasa, ini tekanan darahnya untuk tekanan atasnya 140 dan tekanan bawahnya 90. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan diabetes atau gangguan ginjal, ini tidak ada pembatasan apakah dia itu lansia atau dewasa. Tapi ada misal penyakit utamanya diabetes, diabetes saja misalkan, atau ada gangguan ginjal dengan atau diabetes dengan tanpa diabetes dengan diabetes gitu. Nah untuk diabetes saja tanpa gangguan ginjal, ini tekanan darahnya batas sistolnya 140, diastolnya 90. Sedangkan untuk yang gangguan ginjal dengan atau tanpa diabetes, ini tekanan darahnya sistolnya harus sama 140 dan diastolnya 90. Nah, kemudian ada perbedaan perlakuan kalau dia itu rasnya itu non hitam, misalkan dari Melayu sampai ke yang kulitnya sawo matang ya, sampai ke yang putih. Kemudian satu lagi adalah yang kulitnya sawo busuk atau hitam. Nah yang sawo matang, inisiasi obatnya itu bisa menggunakan pertama tiazid dulu atau tipe diuretik yang lain, atau ACE inhibitor atau ARB atau CCB. Bisa berupa satu obat atau kombinasinya. Kemudian untuk yang hitam, beras hitam, inisiasi pertamanya adalah tiazid atau diuretik yang lain. Kemudian CCB, pilihannya hanya dua, tiazid atau CCB dengan sendiri atau bisa digunakan berbarengan atau dikombinasi. Kemudian tadi yang pasien yang gagal ginjal dengan atau diabetes, dengan atau tanpa diabetes, ini semua ras inisiasinya adalah ACE inhibitor atau ARB, bisa sendiri atau dikombinasikan dengan obat-obat
kelas yang lain, obat-obat hipertensi kelas yang lain. Ini pemilihan obatnya. Ini pertama memaksimalkan pengobatan pertama, kemudian baru ditambahkan yang obat keduanya, atau menambahkan obat kedua sebelum obat pertama mencapai dosis maksimal. Dosis dari pengobatan awal itu maksimal. Kemudian yang terakhir adalah dimulai dengan 2 kombinasi obat, atau bisa dinaikkan atau diturunkan. Misalkan dari 2 kombinasi itu dipakai secara terus-menerus, atau misalkan salah satunya dihilangkan ketika sudah tekanan darahnya sudah mencapai normal. Nah, ini hasilnya bagaimana ketika goal tekanan darahnya tercapai. Kita lihat arus IS-nya kemana. Ketika goalnya tercapai, maka ini harus di maintenance. Artinya tidak bisa merubah secara drastis pengobatan ataupun gaya hidup yang diambil oleh penderita. Jadi ketika dia dibarengi dengan pengobatan gaya hidup, maka itu juga harus diteruskan karena sudah baik, dan tekanan darahnya harus tetap dicek secara berkala. Nah, kemudian ketika pengobatan pertama itu gagal, bagaimana? Maka di samping pengobatan juga modifikasi gaya hidupnya juga harus benar-benar diterapkan secara ketat gitu. Kemudian pengobatannya strategi A dan B dengan tambahan bisa dengan tipe diuretiknya ditambahkan, atau penambahan AC inhibitor ARB atau CCB itu bisa diganti dengan obat yang lain daripada yang telah diberikan, dan menghindari kombinasi dari AC inhibitor dan ARB. Kemudian untuk strategi ketiganya, dosis obatnya ditingkatkan ke maksimum. Kan tadi yang ketiganya itu strategi C, langsung 2 obat ya. Ketika tidak terjadi goalnya itu tidak tercapai, maka dosisnya ditingkatkan. Hasilnya bagaimana? Golongan darahnya goalnya itu tercapai, maka teruskan pengobatan dan kontrol dari tekanan darahnya. Jika tidak, maka peningkatan mekanisme pengobatan dengan gaya lifestyle-nya harus diperkuat dan ditambahkan golongan-golongan obat sebelumnya ke terapi farmakologi.
atau bisa saja diganti salah satunya, misalkan tadi diuretiknya tiazid kemudian diganti jadi furosemid gitu. Hasilnya bagaimana ketika goal dari tekanan darahnya tercapai, maka teruskan pengobatan dan monitoring tekanan darah secara berkala. Kemudian ketika tidak, maka makin diperkuat lagi pengobatan dan pengobatan non farmakologi dan farmakologinya dengan menambahkan obat yang lain, misalkan beta blocker atau aldosteron antagonis atau atau yang lain, tergantung dari dokternya yang mengobati atau yang mempunyai keahlian mengobati tekanan darah tinggi. Nah, ketika ini hasilnya tercapai, maka teruskan pengobatan dan monitoring tekanan darah secara berkala. Ketika tidak, maka yang ditambahkan tadi diubah. Kan pilihannya tadi beta blocker atau aldosteron antagonis atau ADER. Jadi bisa saja diganti obat yang terakhir yang ditambahkan. Kita lihat obat-obatnya. Untuk pertama yang diuretik merupakan first line terapi. Mekanisme kerjanya itu meningkatkan ekspresi natrium, klorida, dan air, sehingga mengurangi volume plasma dan cairan ekstrasel. Akibatnya curah jantung turun dan tekanan darahnya turun. Ini sangat efektif menurunkan tekanan darah dengan kombinasi arti hipertensi yang lainnya. Nah, apa obatnya? Minggu lalu sudah belajar diuretik. Contoh obatnya adalah golongan tiazid, diuretik loop, hemat kalium, antagonis aldosteron. Tiazid ini adalah pilihan pertama untuk hipertensi. Obatnya contohnya adalah hidroklorotiazid. Dosis lazimnya 12,5 sampai 50 mg per hari. Frekuensinya adalah 1 kali. Untuk loop dia diuretik, contoh obatnya adalah furosemid antara 20 sampai 80 mg dengan frekuensi bisa 2 kali. Dan saudara bisa baca sendiri di tabel yang ini ya, nanti obatnya apa, pilihan obatnya. Kemudian kita lihat di dalam tubuh ini ada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Sistem enzim ini atau sistem hormon aldosteron ini secara langsung akan mempengaruhi dari tekanan darah seseorang. Ini dimulai dengan angiotensinogen, kemudian diubah menjadi angiotensin 1 oleh renin, suatu enzim yang dikeluarkan oleh ginjal. Angiotensin 1 ini sudah mulai mempengaruhi tekanan darah tetapi tidak kuat ya. Kemudian angiotensin 1 ini diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Angiotensin 1 menjadi angiotensin 2.
Angiotensin 2 ini yang paling kuat mempengaruhi tekanan darah. Ketika tekanan darah tinggi, maka produksi renin otomatis akan ada umpan balik negatif. Renin turun, maka pengubahan angiotensinogennya akan turun. Angiotensinogen tidak akan diubah menjadi angiotensin 1. Nah, bagaimana angiotensin 2 ini mempengaruhi tekanan darah? Pertamanya adalah dari peningkatan aktivitas simpatis susunan saraf otonom, sehingga akan ada kontraksi miokard, jantungnya berkontraksi, memompa darah lebih cepat. Akibatnya denyut jantungnya juga akan lebih cepat. Kemudian ke pembuluh darah, ini akan menimbulkan vasokonstriksi sehingga adanya retensi perifer di situ. Jadi pengeluaran cairan akan dicegah sehingga tekanan darah naik karena plasmanya itu menahan cairan. Ini tadi karena ini tekanan darahnya naik ya. Kemudian angiotensin 2 juga akan meningkatkan sekresi aldosteron. Itu hormon yang diproduksi oleh anak ginjal. Aldosteron ini mempengaruhi dari retensi natrium dan ekskresi kalium. Jadi natriumnya ditahan oleh ginjal, kemudian kaliumnya dikeluarkan. Akibat mekanisme ini, maka terjadi retensi air, sehingga volume darah naik dan tekanan darah meningkat. Retensi natrium dan ekskresi kalium ini akan memberikan feedback negatif terhadap sekresi aldosteron, juga terhadap pengeluaran dari renin. Kemudian yang berikutnya, angiotensin 2 ini mempengaruhi sekresi dari antidiuretik hormon yang menyebabkan retensi dari air meningkat, mempengaruhi retensi air sehingga volume darah meningkat. Kemudian angiotensin juga akan memancing rasa haus sehingga kita harus minum. Akibatnya dengan minum adalah volume darah yang meningkat. Nah, tekanan darah naik akan meningkatkan tekanan perfusi dari ginjal. Ini ketika tekanan perfusi ginjal akan ada feedback negatif terhadap renin. Untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kita lihat mekanisme yang lain. Renin, angiotensin, aldosteron system. Angiotensinogen ini bisa diubah menjadi angiotensin 1 melalui 2 mekanisme atau bisa diubah menjadi angiotensin. Ini 2 mekanisme ya. Yang pertama tadi dibantu oleh enzim renin atau ini menjadi angiotensin 1. Kemudian oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Kemudian cara yang kedua adalah
cara yang di luar angiotensin converting. Misalkan akibat pengaruh enzim simase. Ini angiotensinogen bisa diubah langsung menjadi angiotensin 2 karena kebutuhan akan darahnya makin meningkat, sehingga jantung harus cepat dipacu, sehingga angiotensin langsung aja diubah menjadi angiotensin 2. Dan dari angiotensin 2 ini akan berpengaruh terhadap hormon aldosteron, kemudian penghambatannya jika dihambat, nah angiotensin 1 sendiri akan mempengaruhi terhadap vasokonstriksi dari tekanan darah, pembuluh darah, kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan sel, berpengaruh terhadap natrium dan air retensi air atau natrium, kemudian ada efek simpatik dari susunan saraf otonom. Ini AT1 itu, AT1 dan AT2 ini adalah reseptor dari angiotensin 2. Nah, ketika yang dipengaruhi adalah angiotensin 2, reseptor angiotensin 2 itu terdiri dari vasodilatasi dan periferasi. Apa yang terjadi ketika kita batuk, kemudian ada angioedema? Itu adalah terjadi peningkatan bradikinin. Nah, dari sini kan bisa dilihat bahwa obat itu kita bisa modifikasi dengan memberikan obat yang menghambat renin, kemudian menghambat ACE-nya juga, atau menghambat reseptor AT1 terutama, di mana reseptor ini yang berikatan dengan angiotensin 2 itu bisa saja kita berikan obat yang menghambat pengikatan angiotensin 2 terhadap reseptornya. Nah, ada satu lagi, ketika bradikinin kita meningkat karena batuk, angioedema atau yang lainnya, maka itu akan mempengaruhi dari angiotensin converting enzim menjadi inaktif fragmen. Kita lihat slide selanjutnya. Tekanan darah di dalam tubuh itu diatur oleh sistem renin angiotensin aldosteron atau renin RAAS. Hormon renin ini dihasilkan ginjal bila aliran darah di dalam glomerulus berkurang, maka ginjal akan melepaskan renin. Dalam plasma, renin bergabung dengan protein membentuk angiotensin 1 dan oleh angiotensin converting enzim itu diubah menjadi angiotensin 2 yang aktif terhadap vasokonstriksi atau menstimulir hormon aldosteron yang mempunyai efek retensi air dan garam, sehingga volume darah bertambah mengakibatkan tekanan darah meningkat. Kita lihat obat yang mempengaruhi angiotensin converting enzim. Ini menghambat kerjanya. Inhibitor ACE
mekanisme kerjanya adalah mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang tadi angiotensin 2 ini vasokonstriktor kuat dan menstimulasi sekresi aldosteron. Dengan penghambatan ini maka angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2. Sehingga vasokonstriktor dan stimulasi sekresinya itu akan menurun. Merupakan second line terapi, ACI juga menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator lainnya seperti prostaglandin dan prostasiklin. Prostaglandin dan prostasiklin di mana pengaruhnya terhadap apa? Ya, pengaruh terhadap inflamasi. Kemudian efek samping obatnya batuk kering, hiperkalemia. Nah, ini yang harus dimonitoring secara ketat. Kemudian protein urea, gangguan fungsi ginjal. Contoh obatnya adalah captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril. Ini ACE inhibitor, benazepril, captopril, enalapril. Yang tengah ini adalah dosis lazimnya. Kemudian cara pemberiannya. Bisa 1 atau 2 kali sehari gitu ya. Ini yang biasa dipakai dalam ACE inhibitor yang biasa dipakai dalam pengobatan antihipertensi. Kemudian kita lihat obat yang berikutnya adalah angiotensin reseptor blocker. Ini adalah antagonis dari angiotensin 2. Tadi angiotensin 2 akan berikatan dengan reseptornya sehingga akan meningkatkan tadi vasokonstriksi, efek-efek vasokonstriksi dan lainnya. Ketika diberikan obat angiotensin reseptor blocker, obat ini yang menduduki reseptor angiotensin sehingga meskipun di situ ada angiotensin 2 banyak, dia tidak akan berikatan dengan reseptornya sehingga tekanan darahnya akan turun. Tapi ini tidak menghambat pemecahan bradikinin tadi. Kalau ACE inhibitor kan berkaitan langsung dengan bradikinin ya. Efek samping obatnya hiperkalemia, gangguan ginjal, hipotensi ortostatik. Contoh obatnya adalah losartan, valsartan. Ini adalah obat ARB berikutnya. Ini dosis dan frekuensi pemberian. Kemudian golongan obat yang terakhir sebagai antihipertensi minggu ini adalah golongan nitrat. Kenapa dipakai? Ternyata senyawa nitrat ini berguna dalam pengobatan angina. Apa itu angina? Adalah rasa kurang nyaman di dada akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Perawatan angina ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan oksigen terhadap otot-otot jantung maupun penambahan aliran darah ke daerah arteri koronaria.
Jadi golongan nitrat ini pengaruhnya langsung ke jantung. Ketika jantungnya ada kelainan, maka golongan nitrat yang biasa salah satu obat yang dipakai untuk itu. Nah, nitrat sendiri merupakan obat vasodilator yang merilekkan dinding pembuluh darah. Nitrat menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner sehingga aliran darah dalam arteri ini akan langsung menjadi lancar sehingga otot-otot jantung akan terpenuhi segala nutrisinya, terutama untuk kebutuhan oksigennya. Contoh nitrat yang sering dipakai adalah gliseril trinitrat, isosorbit dinitrat, isosorbit mononitrat. Nah, gliseril trinitrat ini obat sublingual, merupakan salah satu obat yang paling efektif untuk mengurangi gejala angina dengan cepat. Namun efeknya sebentar, sekitar 20-30 menit. Pada pemberian pertama biasanya diberikan tablet yang mengandung 300 mikrogram per tabletnya. Bisa juga dalam bentuk aerosol yang merupakan cara lain untuk mengurangi gejala-gejala angina dengan cepat bagi pasien yang kesulitan untuk melarutkan sediaan sublingual. Lama kerja dapat diperpanjang dengan modifikasi pelebasan obat dan juga sediaan transdermal. Jadi bukan tablet sublingual lagi, tetapi berupa transdermal atau implan. Isosorbit dinitrat ini bisa diberikan secara sublingual. Aktif merupakan sediaan yang lebih stabil bagi pasien yang hanya kadang-kadang memerlukan nitrat. Senyawa ini juga efektif secara oral untuk profilaksis. Walaupun mula kerjanya lebih lambat, tetapi efeknya bisa bertahan beberapa jam. Sekian presentasi materi antihipertensi minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Kalaupun ada kesalahan penyampaian, itu murni kesalahan dari Bapak. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.